Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peneliti Muda, kembali lagi di YouTube channel Peneliti Muda UKM KPM UMY. Pada kesempatan kali ini teman-teman, aku Hira dari Departemen Humas dan Media bakal menemani kalian selama beberapa menit ke depan untuk berbincang-bincang sama narasumber keren-keren kita yang mungkin nanti bakal memotivasi dan juga memberikan informasi yang sangat bermanfaat juga buat aku maupun kalian yang mendengarkan. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang keren banget nih, yaitu Kak Ulfiana Aziza dari Departemen Humas dan Media, yang mana kita nanti bakal berbincang-bincang mengenai komunikasi dan juga branding. Nah teman-teman, di samping aku nih udah ada Kak Ulfiana Aziza. Gimana Kak Ulfiana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Nah mungkin Kak Ulfi bisa sapa-sapa dulu nih sobat peneliti muda di rumah. Oke, halo Sobat Peneliti Muda UKM KPM UMY. Perkenalkan, saya Ulfiana Aziza sebagai Ketua Departemen dari Departemen Hubungan Masyarakat dan Media. Nah, Kak Ulfi ini kan sebagai Kepala Departemen dari Humas dan Media KPM UMY kan. Pastinya Kak Ulfi ini sering banget nih, udah sehari-harinya lah berkomunikasi sama orang, mungkin menghubungkan suatu hal dengan hal yang lain gitu ya. Nah, apa sih pentingnya komunikasi di dalam sebuah organisasi ini? Oke, kalau dari aku, komunikasi itu adalah salah satu hal yang paling penting dalam sebuah organisasi. Karena tanpa adanya komunikasi, organisasi itu tidak akan bisa berjalan dan hal-hal yang bisa kita koordinasikan atau hal-hal yang bisa kita lakukan itu tidak akan berjalan dengan baik ketika komunikasi itu juga tidak baik gitu. Nah, mungkin saat kita berorganisasi nih Kak Ulfi ya, mungkin banyak terjadi salah komunikasi atau biasa dinamakan miskomunikasi nih. Mungkin nggak hanya dari departemen ke departemen yang lain aja, tapi mungkin dari anggotanya sendiri nih banyak sekali miskomunikasi lah gitu. Nah kalau menurut Kak Ulfi sendiri, apa sih dampak yang terjadi kalau kita ada miskomunikasi gitu? Oke, kalau miskomunikasi menurut aku tuh salah satu hal yang sangat fatal ya. Balik lagi, karena komunikasi itu sangat penting, dan ketika komunikasi itu terjadi miss atau tidak sinkron lah antara yang satu dengan yang lain, sehingga akan mengakibatkan suatu kefatalan terhadap hal-hal yang kita rencanakan, kemudian hal-hal yang akan kita lakukan, sehingga miskomunikasi itu akan mempengaruhi semua hal yang terjadi di organisasi. Jadi akibat atau dampak dari miskomunikasi itu adalah fatal gitu ya Pak. Walaupun sering banget nih kita temuin di organisasi, mungkin nggak hanya departemen tapi juga anggota-anggota dari dalamnya sendiri itu banyak banget miskomunikasi. Nah mungkin dari Kak Ulfi sendiri, menurut Kak Ulfi nih, bagaimana sih komunikasi yang baik dan benar itu seperti apa? Oke, Sobat Peneliti Muda, menurutku komunikasi itu adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu kita harus berkomunikasi nih secara baik dan benar. Dan dari sudut pandangku, komunikasi yang baik dan benar adalah komunikasi yang tepat pada waktunya dan tepat sasaran. Artinya komunikasi itu bisa dikatakan sebagai komunikasi satu arah pada waktunya, dan juga bisa komunikasi dua arah pada waktunya. Karena kebanyakan dari kita timbul miskomunikasi kadang. Seharusnya komunikasi itu terjalin dua arah, tetapi yang terjadi di faktanya adalah hanya satu arah, sehingga terkadang informasi yang disampaikan itu tidak mempunyai timbal balik, sehingga apa yang kita rencanakan itu bisa tidak sesuai dengan jalannya. Oleh karena itu pentingnya mengkategorikan kapan kita harus berkomunikasi satu arah, kapan kita berkomunikasi dua arah, dan juga kapan kita berhak untuk
memulai komunikasi itu juga penting. Kadang kan ada saatnya kita itu hanya diperkenalkan untuk mendengarkan. Kadang juga kita diminta untuk berbicara. Oleh karena itu, dua hal ini tentang mendengarkan dan berbicara itu harus kita sesuaikan dengan tempat dan waktunya. Gitu. Nah, berarti Kak Ulfi, komunikasi ini benar-benar sangat penting ya, apalagi dalam membranding suatu organisasi gitu. Nah, menurut Kak Ulfi sendiri, seberapa penting komunikasi ini dalam meningkatkan branding dari suatu organisasi itu? Menurut Kak Ulfi, seberapa penting sih? Penting banget, karena dengan adanya komunikasi yang baik dan benar ya, sekali lagi, itu akan bisa menyampaikan informasi yang kita punya kepada halayak umum. Apalagi kita sebagai sebuah organisasi tentu punya punya identitas, sehingga dari komunikasi itulah kita bisa membranding organisasi kita itu apa, organisasi kita seperti apa, dan ciri khas dari organisasi kita apa itu bisa kita tonjolkan atau bisa kita perlihatkan lewat komunikasi yang baik. Nah Kak, berarti komunikasi ini sangat penting gitu ya buat nge-branding suatu organisasi. Nah menurut Kak Ulfi sendiri, gimana sih cara agar dapat meningkatkan branding dari organisasi lewat komunikasi? Atau mungkin bagaimana penyampaian komunikasi yang tepat gitu dalam sebuah organisasi? Oke, mungkin yang aku tangkap adalah cara-caranya nih ya. Oke. Karena berkomunikasi itu ada banyak cara. Oleh karena itu, dengan banyak cara kita bisa memanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk membranding atau memberikan informasi nih tentang organisasi kita atau tentang info-info penting yang menurut kita akan berdampak positif bagi orang lain dan tentunya diri kita sendiri. Nah, teman-teman, ketika kita membicarakan sebuah organisasi, artinya organisasi itu ada identitas. Oleh karena itu, kita sebagai orang atau subjek di dalam organisasi itu bisa melakukan branding secara langsung nih. Misal nih kayak ketemu teman di kelas atau teman di tongkrongan, kita pasti bisa membranding secara langsung. Misalnya nih di KPM nih ada kegiatan KPM SN Nasional. Pasti kan ada yang nanya nih KPM SN Nasional itu apa? Nah, oleh karena itu kita bisa menyampaikannya secara langsung. Nah, secara tidak langsung itu akan membranding organisasi KPM itu sendiri. Nah, secara tidak langsung ya kita dengan segala macam jenis media sosial, nah itu bisa kita gunakan nih. Nah, misalnya punya Instagram kan, punya TikTok apalagi, atau YouTube bahkan, atau masih ada yang pakai Facebook. Nah, itu kita bisa gunakan nih. Misal hari ini ada kegiatan apa, kegiatan pemberdayaan, penelitian. Nah, itu bisa teman-teman branding nih, posting di Instagram Story atau teman-teman buat feed Instagram, menceritakan nih tentang teman-teman nih habis ngapain nih di KPM. Misal hari ini ya, Hira habis buat esai untuk persiapan KPM SN Nasional. Dijelasin nih cara-caranya kayak apa, terus kesan-kesannya, terus kendala-kendalanya itu diceritakan aja. Nah, itu otomatis akan memancing orang-orang untuk kepo terhadap apa yang sedang kita lakukan, terutama ketika kita membawa suatu identitas organisasi. Nah, menurutku itulah yang bisa kita lakukan untuk membranding organisasi yang kita ikuti dengan dimulai dari diri kita sendiri. Nah itu teman-teman cara-cara dari Kak Ulfiana selaku Departemen Humas Media nih dalam meningkatkan branding melalui komunikasi gitu. Jadi branding suatu organisasi itu bisa lewat komunikasi ya, lewat komunikasi yang baik. Mungkin dalam zaman ini mungkin sosial media lebih berpengaruh gitu ya untuk menyebarkan informasi ke masyarakat luas.
Oke, cukup sampai di sini teman-teman sesi sharing-sharing kita bersama Kak Ulfiana Aziza. Terima kasih buat Kak Ulfiana atas kesempatannya karena udah berbincang-bincang banyak nih sama kita. Semoga apa yang Kak Ulfiana sampaikan bisa memotivasi teman-teman juga, bisa bermanfaat untuk teman-teman juga. Oke, terima kasih teman-teman. See you di next video. UKM KPM UMY, menawan cerdas, mengkaji tuntas. Bye.